warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pada malam hari ini kita patut bersyukur telah diberi kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Tujuan adik-adik datang ke sini adalah untuk bersama-sama menyamakan niat, menyamakan keinginan untuk mendapatkan pekerjaan di daerah kita, ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu penyumbang pendapatan daerah itu adalah pajak dari individu atau yang disebut dengan MPWP, nomor wajib pajak pribadi atau penghasilan pribadi setiap warga negara tuh. Jadi kalau satu daerah itu rakyatnya, warganya pada bekerja, otomatis daerah tersebut termasuk daerah yang maju, ya kan? Akan tertunjang tuh untuk honor guru honor, untuk honor pegawai Pemkot, ya kan? Untuk petugas-petugas pemerintah itu akan terbantu dengan pajak pribadi itu. Dan pajak pribadi itu akan dihasilkan dari aktivitas kreativitas warga. Bila Anda itu sebagai warga Cilegon, sebagai warga Banten, memiliki pendapatan, memiliki pekerjaan, ya kan? Maka Anda itu telah diwajibkan untuk membantu pendapatan pemerintah. Dan dari sana kemudian akan apa? Pendapatan daerah akan meningkat selain daripada pajak bumi dan bangunan serta kendaraan, perkantoran, perusahaan, gitu ya. Salah satu ciri khas daerah itu maju selain warganya mempunyai kegiatan atau aktivitas, ya kan? Dan juga perusahaan atau pengusaha yang ada di daerah tersebut juga aktif, ya kan? Aktif bersama-sama dengan perusahaan, industri yang ada di daerah tersebut, yaitu di daerah kita ini, daerah Cilegon ini. Cilegon ini sudah menjadi kawasan industri, sudah menjadi industri, daerah industri. Berbagai macam pabrik ada di Cilegon, pabrik kimia, pabrik baja, biji plastik, ya kan? Gula, minyak, ya, dan lain-lainnya. Bahkan sampai ke pelabuhan. Pelabuhan itu ada yang BUMN, ada yang non BUMN, ya kan? Ada yang milik perusahaan, ada jeti itu sandar kapal itu pasti butuh tenaga kerja itu, ya kan? Butuh keamanan atau butuh security, butuh tukang sapu, butuh tukang ngelas, butuh tukang operator mesin kendaraan, driver, ya, operator forklift, terus apa, kren, ya kan, listrik, administrasi, ya kan, keuangan, perpajakan, perkantoran, SDM, sumber daya manusia itu ya, marketing dan lain sebagainya, banyak tuh, ya. Jadi, nah di Cilegon ini bukan hanya 10-20, bukan hanya 100-200 perusahaan. Yang kemarin saya terima itu ada 520 perusahaan. Itu yang perusahaan PMA dan perusahaan milik negara, milik swasta. Itu yang tercatat itu 520 itu. Belum yang lain-lainnya, yang kelas menengah ke bawah.
ya kan? Yang kecil, ya kan? Yang karyawannya 100 200. Saya yakin lebih daripada 1000. Lebih 1000 perusahaan. Kalau rata-rata satu perusahaan itu nggak usah banyak-banyak, nerima masyarakat Cilegon itu satu perusahaan itu nggak usah banyak-banyak, 10 orang saja. Kalau 500 sudah berapa itu? Sudah 1000. Ya 1000. Nah kalau umpamanya perusahaannya itu ada 1000, nerima 10 orang satu perusahaan sudah 10.000. Tinggal hitung saja dengan berbagai macam bentuk pekerjaan, apakah mengelas, apakah welder, apakah fitter, SMAW, ya kan? Ada operator forklift, perbengkelan forkliftnya keren, operatornya, perbengkelannya, perawatannya, mesin dan lain sebagainya, manajemen, belum lagi terkait dengan masalah apa, pengetikan, pengiriman surat, ya kan, atau pendistribusian surat, itu belum yang lain apa lagi, untuk makan itu apa itu, catering, ya kan? Untuk cateringnya itu, untuk drivernya, antar jemputnya itu, supir atau driver, untuk manajer, untuk kepala atau pimpinan kantor atau direktur atau apa namanya itu komisaris, itu bukan 100 200, saya yakin ribuan. Nah, manusia itu hidup, perusahaan itu ada, ya. Ada yang keluar, ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang dipecat karena nakal, ada juga yang pensiun. Nah, tambah sulam itu 1 2 orang, setiap perusahaan itu pasti saya yakin itu per bulan itu ada. Kalau ini penggantian tambal sulam itu diambil dari warga Cilegon khususnya dan atau warga Banten pada umumnya, maka pengangguran di Cilegon ini saya yakin akan berkurang. Ya, yakin berkurang. Saya berkeyakinan itu. Ya. Nah, maka yang harus terlibat langsung itu sebetulnya adalah pemerintah daerah, ya, baik yang pemerintah daerah yang apa namanya, yang berhubungan langsung itu kan salah satunya apa? Adalah Dinas Tenaga Kerja, Dinas Investasi, Dinas Pendidikan, itu yang langsung bersentuhan itu, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, itu yang langsung bersentuhan, bisa mengurai pengangguran itu, terutama Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan, ya. Dinas Pendidikan tuh yang sekolah-sekolah itu kan ya, baik perguruan pendidikan dasar ataupun pendidikan tinggi, ini yang harus bergerak tuh, ya kan. Nah, kita masyarakat biasa nih Pak Ustadz, masyarakat biasa ini, warga biasa, hanya sekedar membantu saja. Keinginan sih kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, kerjasama dengan pelatihan kerja itu, pelatihan kerja di BLK, ya keinginan begitu, punya BLK keinginan itu, cuma tidak semudah membalikan tangan, ya kan? Jadi kenapa kita butuh BLK itu? Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian, ya. Kita punya banyak program, ya, banyak program. Jadi ini, nah kalian yang sekarang hadir nih, ya, sebetulnya yang tercantum dalam data kita itu adalah yang pertama yang sudah saya edarkan itu sejumlah 589. Yang pertama. Yang kedua kemarin saya kirimkan juga sejumlah 359. Sekarang yang terdaftar nih, yang baru ini adalah 175. Yang ada sekarang nih, yang ada termasuk kalian itu
itu 175. Nah, 175 ini yang baru nih. Jadi kalau di total itu berapa itu? 5 ditambah 3 berarti 8, ditambah 1 berarti 9. Yang 59, 89 ditambah 75 totalnya 1184. Ya kan 87. 1187 itu jumlah total yang ada berputar di Persatuan Masyarakat Asli Gusura itu. Kan banyak tuh. Banyak. Itu Cilegon itu. Dari luar Cilegon itu hanya 30% saja. Ada yang dari Keramat, ada yang dari Serang, ada yang dari Mancak, Waringin Kurung, ya kan? Kita nggak pernah menutup dari manapun, kita terima karena kita prinsipnya konsep kita itu 70% warga lokal, 30% dari luar lokal. Itu prinsip MAG itu. Sudah sejak pertama itu, sejak awal sampai hari ini saya pegang teguh itu. Karena kita kita membangun persatuan dan kesatuan, harus saling tolong menolong. Itu yang diajarkan, itu yang ditanamkan, itu yang dituangkan dalam dasar negara kita, negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Ya kan? Dalam sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kelimanya keadilan sosial. Nah, ini kita coba terapkan itu. Belum kalau undang-undang dasarnya pasal 27, pasal 28, pasal 31, 33, 34 yang berkaitan langsung, bersentuhan langsung dengan kita sebagai warga. Ya kan? Nah, kita ini adalah warga Cilegon, warga Banten yang mempunyai kewajiban apa? Menjaga wilayah, meningkatkan perekonomian, ya kan? Meningkatkan keadilan sosial, itu kan? Menjaga otonomi negara dari serangan musuh, mempertahankan kemerdekaan. Kita berkewajiban. Lah kalau kita hanya lapar, kita hanya nganggur, pasti akan mendatangi, menerima orang yang akan memanfaatkan. Kalau yang akan manfaat sama sebangsa, setanah air, berarti akan kuatlah bangsa kita. Tapi kalau yang memanfaatkan itu orang asing, yang punya niatan jahat terhadap kebangsaan, terhadap kenegaraan, kewilayahan negara kita, maka kita akan dicap sebagai pengkhianat negara. Kan nggak baik itu ya. Dan mari kita sama-sama kita membangun daerah kita ini dengan mengaktifkan, dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal dan pengusaha lokal, ya. Maka kepada kalian saya sampaikan, tolong dibuat lamarannya, dibuat saja. Dibuat, difotokopi, data-data pribadinya difotokopi, kayak KTP, kayak apa? Ijazah, kayak kalau yang punya SIU, punya izin operasional, punya SIM kendaraan, ada yang punya sertifikat mengelas, ya kan?